wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube Piaut UIN Maliki Malang. Bersama dengan aku, Maulina Suatul Kuliah dari Divisi Intelektual Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, kali ini aku dalam acara Kasta, podcast seputar pengetahuan episode 1. Nah, Kasta kali ini aku mengangkat tema Stop Minder menjadi mahasiswa jurusan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dimana pada kesempatan kali ini aku ditemani oleh rekanku yang ada di sebelahku. Boleh memperkenalkan dirinya, Kak? Halo teman-teman, perkenalkan saya Izzatul Firdaus, mahasiswi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini tahun 2020 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, Kak Firda. Bagaimana kabarnya nih, Kak Firda nih? Alhamdulillah, gimana kabarnya Mbak Sofwa? Aku juga alhamdulillah sehat. Kak Firda semester berapa nih? Alhamdulillah sekarang sudah menginjak semester 5. Berarti sudah menuju semester tua ya, Kak ya? Oke, Kak. Aku punya beberapa pertanyaan nih buat Kak Firda nih untuk memotivasi teman-teman semuanya, terutama yang masih minder berada di jurusan Piaut ini, Kak. Siap. Yang pertama nih, mengapa? Sebelumnya itu mengapa Kak Firda memilih berada di jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini? Oke, sebenarnya saya tuh nggak pengen di jurusan pendidikan anak usia dini ya. Sebenarnya saya pengennya itu di jurusan psikologi, tapi ada beberapa hal yang membuat saya tidak bisa di jurusan psikologi. Akhirnya saya nyari kira-kira jurusan apa ya yang di dalamnya itu saya masih bisa belajar tentang psikologi meskipun nggak banyak gitu. Terus saya pikir-pikir lagi dan saya memutuskan untuk ngambil di jurusan tarbiyah. Pendidikan ya, Kak ya? Iya, di jurusan pendidikan. Di tarbiyah itu saya ngambil 3 jurusan kalau nggak salah. PAI, PGMI, sama PIAUD. Tapi qadarullah, alhamdulillahnya saya diterimanya di PIAUD. Insya Allah, berarti menurut Allah ini adalah takdir yang Iya. paling baik ya. Sebelumnya kan inginnya itu psikolog. Jadi teman-teman, Kak Firda itu inginnya itu jurusannya psikologi. Tapi ternyata takdirnya ada di jurusan Piaut ini, kan nggak tahu ya kita Iya. kita di mana. Terus Kak Firda kan udah semester 5 nih. Udah kira-kira sekitar 2,5 tahun ya Kak Firda ada di jurusan ini. Menurut Kak Firda sendiri, pengalamannya Kak Firda sendiri, sespesial apa jurusan Piaut ini bagi Kak Firda? Jelaskan. Wah, menurut saya jurusan PIAUD itu sangat spesial. Karena apa? Karena menurut saya jurusan PIAUD itu satu kesatuan jurusan, tapi di dalamnya itu mempelajari banyak sekali hal. Misalnya nih ya, kita mau belajar tentang seni, kita bisa belajar di PIAUD. Kita mau bicara tentang psikologi anak, kita bisa belajar di PIAUD. Kita mau belajar tentang entrepreneur, kita juga bisa belajar di PIAUD. Mau belajar apa lagi? Banyak sekali sih sebenarnya. Jadi sangat spesial ya bagi Kak Firda ya. Sangat spesial. Nah, ini Mbak Sofwa yang paling spesial. Di dalam PIAUD, kita juga belajar tentang parenting, di mana modal awal kita untuk menjadi seorang ibu sekaligus istri. Masya Allah sekali. Jadi jurusan ini sangat spesial karena dalamnya itu nggak ada di jurusan-jurusan lain gitu ya Kak ya. Nah, kan aku itu mendapatkan fakta-fakta yang ada di lapangan nih Kak, baik mahasiswa ataupun orang-orang di sekitar kita itu menganggap bahwa nanti lulusan kita itu hanya akan menjadi guru, pendidik dan sejenisnya itu. Apakah Kak Firda setuju dengan stigma tersebut? Jujur saya tidak setuju ya dengan stigma yang berkembang di masyarakat yang mendoktrin bahwa jurusan PIAUD itu prospek kerjanya nanti itu hanya sebagai seorang guru. Padahal ketika kita mau mencari tahu lebih dalam, ketika kita mau berusaha lebih keras lagi, banyak sekali prospek-prospek kerja yang sebenarnya bisa dijajaki dan dijalani oleh seorang Lulusan mahasiswa lulusan PIAUD. Salah satunya ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur, nggak menutup kemungkinan seorang PIAUD itu juga bisa. Soalnya kita juga kan belajar tentang APE, bagaimana cara mengembangkan APE. Nah, dari sana nanti kita bisa mengembangkan APE itu menjadi sejenis usaha gitu. Mau jadi konselor anak kita juga bisa, mau jadi dosen kita bisa, mau jadi kepala sekolah, mau jadi kayak pekerja sosial kita bisa. Nah, dari sini nih, dari stigma yang berkembang di masyarakat ini, seharusnya kita sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi PIAUD itu membuktikan bahwa stigma tersebut itu nggak benar gitu. Kan masyarakat salah. dia tahu bahwa prospek itu tidak hanya menjadi guru, pendidik dan benar gitu kan sekali. Kak. Iya, gitu ya teman-teman ya. Nah, yang berikutnya nih, bagaimana nih suka duka Kak Firda selama kurang lebih 2,5 tahun menjadi mahasiswi PIAUD?
berbicara tentang suka dan duka itu menarik bagi saya, karena di dalam suka dan duka itu pasti ada peristiwa-peristiwa dan cerita-cerita yang bisa diambil pelajaran dan pengalamannya. Iya. Kalau untuk sukanya sih banyak sekali ya. Bagi saya PIAUD itu menyenangkan. Selain kita belajar tentang dunia anak-anak, kita juga bisa langsung berinteraksi dengan anak-anak yang notabene tuh ya lucu-lucu banget gitu. Apalagi kalau udah keluar tuh manjanya, kayak menggemaskan gitu kan. Terus kalau untuk mata kuliahnya, menurut saya PIAUD itu juga nggak susah loh. PIAUD itu menurut saya mata kuliahnya tuh gampang-gampang dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lainnya. Gitu. Kalau dukanya sih, menurut saya pribadi ya, saya itu kan lemah di dunia seni. Jadi ketika mendengar ada matkul seni itu kayak ya Allah sedih, kayak Berat gimana ya, ya, saya bilang gitu. kayak ya Allah gimana ya, ini nanti kalau aku nggak bisa gimana, kalau gini lah, kalau gitulah gitu. Tapi dari ketakutan itu sih saya sendiri nggak takut terus nggak berani mencoba, nggak ya. Tapi dari ketakutan tersebut itu kita nantang gitu, kamu harus bisa pokoknya gitu. Biar ya gimana ya, membuktikan ke diri sendiri bahwa kamu itu nggak seperti apa yang kamu takutkan gitu. Wah, Masya Allah sekali. Yang terakhir nih Kak, yang pasti ditunggu teman-teman yang nonton video ini, bagaimana nih pesan atau motivasi Kak Firda, terutama kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi PIAUD UIN Maliki Malang yang masih merasa minder atau malu berada di jurusan ini. Oke, pesan saya buat mahasiswa dan mahasiswi PIAUD nih yang sampai saat ini masih merasa minder dan takut menjadi mahasiswi PIAUD. Menjadi mahasiswa dan mahasiswi PIAUD itu bukanlah sebuah aib. Menjadi mahasiswa dan mahasiswi PIAUD itu bukanlah sebuah musibah atau malapetaka. Justru menjadi mahasiswa dan mahasiswi PIAUD adalah sebuah kesempatan berharga yang tidak semua orang itu mau memanfaatkannya. Jadi jangan minder dan jangan takut tidak sejahtera ya ketika kita bertitel mahasiswa PIAUD. Karena akan ada saatnya nanti kita merasakan masa keemasan dan memetik hikmah dari setiap pelajaran yang kita dapatkan di jurusan PIAUD ini. Seperti salah satu judul artikel yang pernah ditulis sama ketua prodi kita nih, yaitu Bapak Muklis, jika anak usia dini merupakan periode emas, bukankah begitu pula dengan profesi yang ada pada bidang ini merupakan profesi yang berada dalam tambang emas. Akhir kata dari saya, ketika kalian berani mengambil sebuah keputusan, berarti kalian juga harus berani untuk mempertanggungjawabkan dan menuntaskan. Terima kasih Kak Firda. Sama-sama. Jadi teman-teman, terutama mahasiswa PIAUD yang masih malu, minder di jurusan ini, kalian bisa memetik hikmah yang telah diucapkan oleh Kak Firda yang tadi itu, bahwa jurusan ini prospek kerjanya itu tidak hanya guru, tidak hanya tenaga pendidikan, dan jurusan ini juga merupakan jurusan tambang emas ya Kak ya. Iya, tambang emas. Jadi kita harus mulai rubah pola pikir kita, harus berbangga diri, berbangga hati berada di jurusan pendidikan Islam anak usia dini. Oke teman-teman, aku menyampaikan terima kasih kepada Kak Firda mewakili tim karena telah meluangkan waktu untuk memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada teman-teman semuanya di sana. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.